Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, balik lagi bersama saya di channel Multimed. Pada video kali ini saya masih akan melanjutkan pembahasan tentang induksi matematika. Namun pada video kali ini saya akan membahas tentang induksi matematika pada keterbagian. Oke. Kalau step-stepnya sih sebenarnya sama saja dengan induksi matematika biasa yang pada video pertama itu. Jadi ini hanya pada jenis soalnya saja yang mungkin agak berbeda gitu. Oke, kita langsung saja ke contoh soal ya, karena tidak ada step-step khusus. Misalkan gini, dengan induksi matematika tunjukkan bahwa 11 pangkat n min 6 itu habis dibagi 5 untuk n bilangan asli. Nah ini untuk n bilangan asli berarti kita mulai dari n sama dengan 1 karena bilangan asli dimulai n sama dengan 1. Oke, kita lanjut. Untuk mengerjakan soal seperti ini ya, untuk mengerjakan soal seperti ini 11 n min 6 itu kita akan misalkan dulu Pn sama dengan 11 pangkat n min 6. Ini kita misalkan dulu seperti ini ya, dengan n bilangan asli. Oke, pada contoh ini kita harus menunjukkan bahwa 11 pangkat n min 6 dapat dituliskan sebagai bilangan kelipatan 5. Nah, habis dibagi 5 artinya itu sama aja dengan kelipatan 5 karena sesuatu atau sebuah bilangan itu habis dibagi 5 kalau dia merupakan kelipatan 5. Misalkan 5, 10, 15, 25 itu adalah kelipatan 5 dan maka dia habis dibagi 5. Kalau kelipatan 5 tuh berarti kita nanti akan misalkan dituliskan sebagai bilangan kelipatan 5. Nah, kelipatan 5 itu berarti 5 dikali sesuatu gitu. Akan ditunjukkan bahwa Pn memenuhi kedua prinsip induksi matematika. Oke. Kita lanjut. Yang pertama ke basis step. Tadi karena karena memenuhi n bilangan asli dan n bilangan asli itu dimulai dari 1, maka kita mulai dari n sama dengan 1. 11 pangkat 1 min 6. 11 pangkat 1 kan 11 dikurangi 6 ya 5. Ini benar ya. 5 habis kan dibagi 5 ya, jelas habis. 5 bagi 5 adalah 1. Oh iya, maksudnya habis dibagi 5 itu adalah hasilnya bulat ya teman-teman ya. Bukan hasilnya bulat ya. Apa ya? Tidak ada sisa lah kalau habis dibagi 5 itu. Untuk teman-teman yang masih bingung maksudnya habis dibagi 5 itu apa, tapi kalau yang sudah mengerti ya pasti paham. Kayak gini misalkan nih, 10 dibagi 5 misalkan gitu. Kan hasilnya 2. Enggak 2 lebih berapa gitu. Enggak ada sisanya lah. Sisanya itu ketika misalkan sesuatu yang habis itu misalkan berapa? 10 lah. Misalkan gini. 10 dibagi 3. Nah, ini kan pasti dia 3, ini 9, ini 1, ini 0, koma, ini 3, dan dia akan terus 3. Nah, kalau kayak gini sampai panjang banget gitu. Karena dia akan terus 3, ini artinya tidak habis dibagi, teman-teman ya. Yang kayak gini ini artinya tidak habis dibagi. Kalau habis dibagi tuh ya kayak gitu tadi. Kayak misalkan ya 10 dibagi 5, misalkan hasilnya 2 kali 5 10, ininya 0. Nah, ketika ininya 0, nah ini 0, maka ini artinya adalah habis dibagi. Kayak gitu ya maksudnya ya. Kalau yang sudah ngerti sih ya. Ini buat yang belum ngerti. Oke, kita lanjut lagi ke step yang kedua. Induksi step untuk n sama dengan k berarti kan seperti biasa hanya mengganti nilai n dengan nilai k. Nah, ininya tadi kan 11 pangkat n diganti dengan 11 pangkat k gitu ya. 11 pangkat k min 6 sama dengan 5m kol. Kok ini jadi 5m k? Gini. Tadi di awal saya bilang kalau yang namanya habis dibagi 5 itu bilangan kelipatan 5. Nah, kelipatan 5 itu kita kan namanya kelipatan 5, kita ibaratkan 5m itu maksudnya kelipatan 5 dengan m nilainya ya berapapun gitu. Karena 5 dikali sesuatu, M ini kan nanti sebagai variabel pengganti angka gitu ya. Sebagai variabel. Jadi 5M itu 5 kelipatan 5 gitu. Intinya teman-teman kalau mau menunjukkan sesuatu kelipatan ya udah 5. Boleh 5M boleh. Intinya variabel ini kan nanti diganti dengan
angka gitu ya. Makanya jadi 5M. Ingat 5M ini adalah kelipatan 5, maksudnya seperti itulah intinya mah. Maka 11K sama dengan 5M tambah 6. Nah, gitulah. Kalau ini ya pindah ruas lah. Tapi saya nggak ini ya dengan pindah ruas. Bukan pindah ruas namanya gini ya, teman-teman. Ini saya mau ngasih tahu cara benarnya gini. Ini tuh bukan berarti gini ya. 11 pangkat K min 6 sama dengan 5M. Lalu ini pindahin ke sini karena di sininya negatif lalu di sini jadi positif gitu. Akhirnya jadi 11 pangkat K sama dengan 5M tambah 6 gitu. Nah, ini sebenarnya hanya cara biar cepat aja, tapi aslinya tidak ada itu yang namanya pindah ruas, teman-teman. Cara kerjanya sebenarnya aslinya seperti ini. Kayak gini nih, 11 pangkat K min 6 berarti kan 11 pangkat K min 6 sama dengan 5M itu. Nah, kita akan membuat 0 ini. Min 6 tambah berapa jadi 0, misalkan itu 11K min 6. Nah, tambah 6 kan jadi 0 tuh. Nah, kalau 11 ini tambah 6, maka 11 ini pun tambah 6. Nah, ini nih tambahannya. Kalau sebelah kiri tambah 6, sebelah kanan juga harus sama, tambah 6. Kan hasilnya jadi min 6 tambah 6 kan habis. Jadi tinggal 11 pangkat K lah. Sebelahnya ya udah 5M tambah 6. Kayak gini yang benar ya, teman-teman ya. Ini menunjukkan dong yang benernya gitu ya. Kalau kalian mengerti dengan pindah ruas ya terserah lah. Oke, kita lanjut ke step yang ketiga. Akan dibuktikan N sama dengan K ya. Samalah seperti pada sebelum-sebelumnya. 11 pangkat K plus 1 ya, karena tadi sininya N ya, sama dengan 11K kali 11. Nah, ini harus ingat ya teman-teman, yang namanya sifat penjumlahan perkalian eksponensial kan ada A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, di sini kan ada tambah nih. Artinya ada bilangan sama yang dikalikan. Nah, ini yang satunya pangkatnya K gitu kan. Yang satunya pangkatnya K, yang satunya pangkatnya 1. Nah, ini berarti ya. Berarti ini 11 pangkat K kali 11. Ini kan pangkatnya 1 min 6. Nah, 11K itu mana? 11K itu ini nih. Ini kan 11K. Bisa dong diganti dengan ini gitu kan ya. Maka yang 11 ini diganti dengan yang ini gitu. Ya, karena sama aja. Oke, kita lanjut. Berarti 11 pangkat K kali 11 min 6 berarti 5M tambah 6 dikali 11 dikurangi 6. Ini 11 dikali 5 hasilnya kan 55. 11 dikali 6 ya 66 min 6 berarti 55M tambah 66 min 6 hasilnya sama dengan 55M tambah 66 diambil 6 ya 60 gitu ya. Lanjut. Hasilnya sama dengan, nah sekarang 55 bisa nggak dibagi 5? 60 bisa nggak dibagi 5? Kalau 55 bisa dibagi 5 ya udah. Berarti kita keluarkan aja. Ini tuh ada tahapan begini berarti. Oh, ini tuh berarti gini kayak 5 dikali 11M gitu kan. Ditambah 5 dikali 12 ya kan, kayak gini. Nah, ini ada 5, ini ada 5, keluarkan saja gitu kan. Berarti sama dengan 5 kali 11M plus 12. Hasilnya sama dengan benar bahwa 11 pangkat N min 6 habis dibagi 5 untuk setiap N bilangan asli. Kenapa sampai sini sudah benar? Karena gini, lihat saja di sininya. Ada indikasinya adalah 5 ini, indikasinya 5. Berapapun nanti nilai M yang kita masukkan, itu akan habis dibagi 5. Karena apa? Karena di sini ada perkalian dengan 5. Dia akan pasti habis dibagi 5 berapapun nilai yang ada di sini. Kalau misalnya kita masukkan nilai M-nya dengan sebuah bilangan misalkan, dia akan tetap habis dibagi 5 gitu kan. Cirinya mana? Cirinya ya ini. Ada 5 di depannya gitu. Kalau sesuatu dikali 5 ya pasti habis dibagi 5 gitu. Ini tuh beda dengan yang induksi awal ya. Kalau induksi awal itu kita membandingkan sebelah kiri dengan sebelah kanan.
pada akhirnya harus sama. Kalau ini enggak, ya. Kita hanya harus membuktikan bahwa oh ya, itu habis dibagi 5 misalkan dengan untuk soal ini, ya karena di depannya ini ada 5. Kalaupun misalkan dibagi dengan 5 misalkan gitu, ini akan tetap habis berapapun nilainya di sini gitu kan. Ya. Oke. Gimana? Paham kan? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Masih tentang keterbagian. Gunakan induksi matematika untuk menunjukkan bahwa 5 pangkat n min 1 habis dibagi 4. 5 pangkat n min 1 habis dibagi 4. Untuk semua bilangan bulat positif n. Nah, ini sama aja bilangan bulat positif n, berarti bilangan asli. Karena 0 itu enggak dibilang positif, bukan dibilang negatif, bukan. Berarti bukan dimulai dari n sama dengan 0, tapi dimulai dari n sama dengan 1 karena bilangan bulat positif. Ini nih. Ya. Oke. Kita langsung eksekusi saja. Yang pertama basis step. Untuk n sama dengan 1, maka 5 pangkat 1 min 1. Hasilnya 5 pangkat 1 kan 5, dikurangi 1 ya 4, hasilnya 4, benar gitu ya. 5 diambil 4 ya, 5 diambil 4, 5 diambil 1 ya 4 gitu. Oke, kita lanjut ke step yang kedua. Untuk n sama dengan k, maka ini jadi 5 pangkat k min 1 sama dengan, nah kayak tadi, kalau tadi m sekarang pakainya a, jadi artinya kelipatan dari 4 itu maksudnya tunjukkanlah dengan mengalihkan dengan sebuah variabel 4a misalkan gitu. Nah ini kayak tadi juga dipindahin. Berarti kan 5 pangkat k sama dengan 4a plus 1. Anggap benar di sini. Udah, sini. Oke, kita lanjut. Akan dibuktikan untuk n sama dengan k plus 1. Berarti kan 5 pangkat k plus 1 min 1 sama dengan 5 pangkat k kali 5 min 1. Sama kayak tadi persis banget. Ya. Oke, lanjut. Karena 5 pangkat k sama dengan 4a plus 1, maka bisa kita ganti ya. Karena ini sama aja dengan ini, dan ini artinya sama dengan ini, nah gitu kan. Berarti ya udah, kita ganti saja. 4a plus 1 kali 5 min 1, berarti 5 kali ini, 5 kali ini. Oke, berapa hasilnya? 5 kali 4, 20. 5 kali 1 ya 5, dikurangi 1 ya 4. Maka hasilnya sama dengan 20 plus 4. Nah, lihat di sini. Apakah 20 habis dibagi 4? Kalau 4 habis dibagi 4, ya jelas 20 habis dibagi 4, 4 juga habis dibagi 4. 20 kan ketika dibagi 4 hasilnya berapa? 5. Ini hasilnya 1, kayak gitu kan. Artinya habis dibagi 4. Oke. Berarti bisa kita keluarin dong 4-nya. Ya enggak? Karena ini 20 itu artinya 20 itu artinya 4 kali 5. Kalau 4 kali 1 artinya 4 kali 1, kan kayak gitu. Ada 4, keluarin saja 4-nya. Berarti 4, 5A tambah 1. Gitu ya. Nah, sampai sini, ya sudah. Terbukti benar bahwa 5 pangkatan min 1 habis dibagi 4 untuk setiap n bilangan asli. Lihat dari mana? Lihat dari sininya aja nih minimal ya. Dari sininya aja nih. Ada 4. Kalau udah ada 4 pasti ya. Ketika dibagi 4 ya pasti dia habis lah gitu kan. Berapapun nilai A yang akan dimasukkan. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Gimana, paham kan? Oke. Untuk video kali ini dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.